Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel YouTube saya, Resep Butati 77. Kebetulan saya ada pisang kematangan. Ini saya mau buat untuk isian teter gulung. Ternyata rasanya enak banget, teman-teman wajib untuk mencobanya. Langsung aja kita mulai. Pertama kita akan siapkan pisang, ini sudah benar-benar matang, ini sebanyak 500 gram. Selanjutnya ini saya akan lumatkan menggunakan tumbuhan. Teman-teman bisa menggunakan sendok garpu atau gelas atau apapun itu. Kemudian ini akan kita haluskan. Seperti ini sudah cukup, kita akan sisihkan dulu. Selanjutnya kita panaskan teflon, lalu kita masukkan setengah sendok makan margarin, kita akan lelehkan. Setelah mencair kita bisa masukkan pisang yang sudah kita haluskan tadi. Sebenarnya pisang tadi belum sepenuhnya halus, masih ada beberapa yang bergerindil. Nanti kita akan haluskan sambil kita aduk-aduk dengan spatula. Ini kita gunakan api sedang saja supaya tidak mudah gosong. Selanjutnya pisang ini akan kita masak sampai kadar airnya berkurang. Ini sambil kita becek-becek untuk tadi mengurangi pisang yang masih bergerindil atau masih ada yang besar, karena tadi saat menumbuk itu kurang halus. Selanjutnya kita bisa tambahkan 2 sendok makan atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, karena ini pisangnya sudah matang jadi sudah lumayan manis. Jadi saya tambahkan hanya 2 sendok makan gula pasir. Untuk banyak sedikitnya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya pisang ini akan kita aduk, kita selalu aduk supaya tidak gosong untuk bagian bawahnya. Setelah kadar air berkurang kita bisa matikan api. Selanjutnya kita akan angkat lalu kita taruh di wadah. Kemudian ini akan kita sisihkan dulu. Di wadah lain kita akan membuat untuk kulitnya. Masukkan 250 gram tepung terigu, 2 sendok makan tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, 1 saset vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Tambahkan 1 butir telur, 1 saset santan instan 65 ml, 600 ml air. Ini akan kita tuang secara bertahap sambil kita aduk-aduk. Ini kita tuang lagi, kemudian kita aduk-aduk sampai tidak ada yang bergerindil. Selanjutnya setelah adonan tidak ada yang bergerindil, kita bisa tuang untuk sisa airnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Seperti ini sudah cukup. Kemudian kita akan ambil sedikit untuk kita beri warna. Untuk warna bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Ini saya tambahkan warna ungu, kemudian kita aduk merata. Lalu kita bisa sisihkan, siap untuk kita cetak untuk kulitnya. Sementara yang satunya saya tambahkan bubuk putih pemutih makanan. Ini kita taruh sedikit di centong lalu kita aduk-aduk dulu. Setelah tercampur merata kita bisa campurkan ke adonan. Kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata.
Untuk selanjutnya adonan ini siap untuk kita cetak. Panaskan teflon. Setelah teflon panas, kita bisa tetesi dengan sedikit minyak lalu olesi dengan tisu. Selanjutnya kita akan bikin motif untuk ungunya. Untuk motif bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Selanjutnya kita akan tuang untuk adonan putih. Jangan lupa kita aduk dulu supaya tidak ada adonan yang mengendap. Kita ambil 1 sendok sayur, kemudian kita putar, lalu kita akan biarkan sampai bagian tepi mengelupas dengan sendirinya. Ini kita gunakan api sedang saja supaya tidak gosong. Setelah kulit mengelupas dengan sendirinya berarti sudah matang, lalu kita bisa angkat. Kita bisa tuang untuk adonan berikutnya. Kita beri motif dulu. Seperti biasa sebelum menuang kita bisa aduk-aduk dulu adonan supaya tidak ada adonan yang mengendap. Ini kita bisa lakukan sampai semuanya selesai. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 20 lembar adonan kulit. Ini tuh hasilnya lentur banget, tidak mudah sobek. Teman-teman bisa lihat hasilnya lentur, tidak mudah sobek. Selanjutnya ini akan kita beri isian. Ambil 1 lembar kulit, kemudian kita bisa beri sekitar 1 sendok makan atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing, atau juga untuk banyaknya isian bisa disesuaikan dengan harga jual. Seperti biasa kita lipat ke depan, lalu lipat bagian kanan dan kiri, lalu gulung ke depan seperti biasa kita melipat dadar gulung. Ini tuh hasilnya cantik banget. Untuk satu resep isian ini hanya cukup sekitar 17-18 biji, jadi nanti kulitnya itu masih sisa. Selain tampilannya cantik, dadar gulung ini juga enak banget, cocok banget buat ide jualan, ide usaha, buat isian snack box, atau hanya sekedar buat temen ngopi. Teman-teman wajib untuk mencobanya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum.